Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat, tanggal 5 September 2025. Mari umat Tuhan, kita bersama-sama terlebih dahulu memuji Tuhan yang saya pilih dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 29, PKJ 29, patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan monggo hadir, patut dipermulia. Malak mengiringi dia, Putra Allah yang Esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan enyah. Mari saudara kekasih, karena kita cuma menyanyikan 2 bait saja dari nyanyian pendek PKJ 29 tadi, kita teruskan doa pagi kita dengan berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab kita. Mari kita berdoa. Hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi ini, Jumat 5 September. Bapa, berikanlah kami juga boleh berkesempatan membaca Alkitab. Roh Kudus sendiri yang sudah hadir sejak hari Pentakosta pertama dari gereja Tuhan, biarlah ia juga yang berkuasa, baik menguasai hamba maupun umat yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, karena Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang boleh kami baca dari peristiwa masa lampau boleh tetap relevan, hadir pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mencurahkan Roh Kudus itu, kami hantar doa kami. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Ulangan pasal 7, kitab Nabi Musa. Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai 26. Cukup panjang, tapi saya akan bacakan perlahan-lahan, dan kita boleh bersama-sama melihat nanti tema untuk doa pagi kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ulangan 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Apabila kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, berpegang padanya dan melakukannya, maka bagi engkau Tuhan Allahmu akan berpegang pada perjanjian dan kasih setia yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembumu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu atau di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit darimu. Tak satu pun dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepada atasmu, tetapi akan didatangkannya atas semua orang yang membencimu. Engkau harus menghabisi segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau memandang mereka dengan belas kasihan dan jangan beribadah kepada ilah-ilah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu.
Mungkin saja engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Bagaimana aku dapat menghalau mereka? Namun janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Matamu sendiri telah melihat cobaan-cobaan besar, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula, Tuhan Allahmu akan melepaskan tawon ganas menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tersisa dan yang menyembunyikan diri dari hadapanmu. Tidak perlu engkau gentar terhadap mereka sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak diperkenankan membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang liar menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacau balaukan mereka sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu dan nama mereka akan kau hapus dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung ilahi mereka haruslah engkau bakar habis. Jangan mengingini perak atau emas yang ada pada mereka dan mengambilnya bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Jangan pula engkau membawa sesuatu yang menjijikkan masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa benci dan jijik terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, artinya melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara, tema kita sudah saya katakan tadi sebelum pembacaan Alkitab, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Memang saudara, Dia itu senantiasa hadir bersama-sama kita. Maka tadi nyanyian kita, juga nyanyian terakhir nanti, saya telah memilih tentang kehadiran Allah. Ya, bahwa Allah itu bersama-sama. Ayat yang kita akan renungkan ada di dalam ayat 21 yang mengatakan begini, tidak perlu engkau gentar terhadap mereka sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita menginginkan semuanya serba lancar, semuanya serba oke, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan keuangan ataupun kekurangan makan dan minum, masih ada perumahan-perumahan yang dapat kita pakai dan sebagainya. Itu keinginan kita, saudara. Kenyataannya tidak demikian. Ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan, ada banyak hal-hal yang harus kita atasi bersama. Ada sakit yang tak terobati. Ya, merasa diri kecil kita di hadapan dunia ini. Hanya karena virus yang tidak bisa dilihat dengan mata, kecuali dengan mikroskop, ataupun bakteri, ataupun hal-hal kecil lainnya. Tapi menyebabkan manusia ini lemah dan terjangkit sakit penyakit. Nah saudara, betapa kecilnya juga manusia ini.
Kita merasa diri besar, kita merasa diri hebat. Padahal sebenarnya hanya Allah yang serba hebat dan dikatakan dahsyat itu. Umat Israel di zaman Perjanjian Lama itu sudah merasakannya. Mereka sudah bisa menghayatinya, bagaimana Allah yang berjanji dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, sudah memimpin mereka dari Mesir boleh keluar setelah mereka bersama-sama berada di sana sebagai budak Firaun, dan kemudian akhirnya dilepaskan oleh Tuhan melalui tangan Musa dengan tangan yang dahsyat, dikatakan dengan tangan yang teracung. Ya, itu luar biasa Allah dengan kehadirannya di tengah-tengah umat. Maka dalam Ulangan ini, apa yang terjadi di Keluaran, ya, di mana mereka boleh berjalan melewati laut Teberau yang terbuka itu, sehingga dengan kekeringan yang ada di laut itu mereka bisa lewat dengan selamat sampai di seberang sebelah sana di Gurun Sinai itu, dan kemudian dikejar oleh tentara Mesir itu dan Firaun, akhirnya kembali tertutup air yang tadinya terbelah itu sehingga banyak yang meninggal. Nah, maka saudara, kedahsyatan Allah ditunjukkan dalam perjalanan di daerah yang tandus itu, yaitu dengan air yang keluar dari batu karang, dari bukit karang. Nah, saudara, ada banyak hal lainnya. Mereka menerima mana, yaitu roti surgawi itu. Ada banyak hal lagi lain yang mereka bisa rasakan dan lihat tentang kehadiran Allah. Nah, saudara, bagaimana dengan zaman sekarang? Ada peristiwa, saudara. Ada seorang murid sekolah SMA perempuan baru pindah dari sekolah lain ke daerah yang baru sebenarnya, karena orang tuanya, ayahnya ditugaskan bekerja di wilayah yang beda kota, sehingga kemudian mereka berpindah sekolahnya. Nah, anak SMA kelas 1-2 ini kemudian menerima ejekan, anak perempuan ini. Ya, menerima, katakanlah sekarang ini bully, menerima perundungan, baik kata-katanya. Sebab orang Jawa Timur, saudara, yang ada pengaruh dengan Madura itu beda dengan orang dari Jawa Tengah yang pengaruh dari Jogja dan Solo itu. Orang Cirebon beda lagi, saudara. Ya, orang Tegal juga beda lagi. Nah, itu sebabnya kemudian anak ini diolok-olok gitu sama teman-temannya. Ya, tentang pakaiannya, tentang macam-macam. Dia merasa kecil diri, merasa nggak mampu menghadapi semua orang yang membuli dia, yang merundung dia. Maka dia diam saja dan merasakan, aduh bagaimana, ya, mau cerita dengan orang tua, rasanya nggak berani karena orang tua sudah repot dengan segala tugas-tugas panggilannya dan kerja karyanya. Nah, maka saudara, kemudian dia teringat akan nasihat dari sang ibunda, yaitu apa? Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah Allah yang besar dan dahsyat. Nah, ini yang kemudian membuat ia berani. Ya, imannya, keyakinannya bahwa si anak perempuan ini juga memiliki keberanian, memiliki tenaga sekarang untuk melapor kepada guru, melapor kepada wali kelas tentang perbuatan-perbuatan perundungan teman-temannya. Sebenarnya sahabat-sahabatnya juga. Maka kemudian akhirnya mereka bisa bersahabat dengan baik. Tidak lagi terjadi perundungan-perundungan karena keberanian si anak perempuan ini. Ya, murid baru di sekolah itu, sehingga kemudian mereka juga boleh bersahabat. Saudara, bukan cuma contoh ini, dalam kehidupan kita ada begitu banyak pergumulan-pergumulan. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, di dalam Ulangan pasal 7 tadi dikatakan bahwa orang-orang yang menduduki tanah Kanaan itu, ya, tanah
perjanjian yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, Ishak, Yakub itu memang bangsa yang cukup besar, saudara, ya, dan juga banyak suku-suku di situ, banyak tribes, ya, banyak suku yang ada di tanah perjanjian itu yang kemudian harus mereka juga lawan, ya, untuk menghadapinya, ya. Bahkan sudah terjadi pergumulan pemusnahan, ya. Tadi dikatakan disuruh jangan sampai tersisa, ya, karena apa, nanti kalau tersisa bisa membalas dendam itu, ya, terjadi terus-menerus dan tidak akan berakhir. Maka Tuhan itu memerintahkan kepada Musa, nantinya kepada Yusak, ya, bahwa harus dihabisi. Waduh, luar biasa, saudara, ya. Kok kejam banget gitu kalau bagi kita sekarang, tapi itulah yang diperintahkan di saat itu juga, di zaman Musa itu loh, saudara, ya, bahwa mereka kalau mau, ya, harus semuanya dihilangkan, bahkan tidak boleh mengambil barang-barang mereka, emas, perak, dan sebagainya, ya. Sebab apa? Sebab kalau mereka memiliki semua itu, mereka juga akhirnya bisa terjerat, kata Alkitab kita baca tadi. Nah, saudara, peristiwanya ternyata terjadi pada waktu Yosua, saudara. Tapi mungkin kita tidak bicarakan sekarang, tapi baiklah kita boleh melihat bahwa Allah menginginkan bahkan ilah-ilah orang-orang itu, ya, dewa-dewa, patung-patung tidak boleh dibawa ke rumah untuk disembah sujudi. Mereka harus tetap menyembah sujud kepada Tuhan saja, ya. Hukum keempat itu harus mereka lakukan, hanya sujud kepada Tuhan, tidak menyembah patung-patung dan sebagainya, ya. Dan mereka mentaatinya. Sekarang kembali kepada kita, saudara, dalam kehidupan kita, apakah dunia kita yang dahsyat juga, saudara? Apakah lebih dahsyat daripada Tuhan Allah yang kita imani? Kita harus percaya dan yakin Tuhan Allah melebihi kedahsyatan sekitar kita, melebihi pergumulan dan masalah-masalah hidup kita. Ingat, saudara, kita lahir tidak membawa apa-apa, kita nanti juga meninggalkan alam semesta ini tidak membawa satu apapun, ya. Dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah umatnya. Kalau tadi siswi SMA tadi menghayati tentang Tuhan yang dahsyat, yang besar itu, ya, biarlah kita juga sampai sekarang pun boleh menghayati bahwa Allah itu ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak sendirian, sungguh tidak sendirian, bersama Dia. Maka Yesus mengatakan, akulah Immanuel, Allah yang beserta. Amin. Mari kita boleh bersama mengakhiri sebelum doa, yaitu kita menyanyikan dari PKJ, pelengkap Kidung Jemaat itu, nomor 138, PKJ 138, kita nyanyikan dua bait juga, yaitu bait yang pertama dan bait yang ketiga. PKJ 138, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi tertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas.
ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu, kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita datang dalam doa penutup. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah boleh membaca Alkitab, merenungkan secara singkat peristiwa Ulangan pasal 7 itu. Dan Bapa, terima kasih untuk kedahsyatan dan kehebatan Tuhan Allah di masa lampau, yang juga tetap hadir dan ada sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Biarlah kami boleh tetap beriman kepadamu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Peliharakan kami dalam bulan yang baru September ini, yang baru saja kami akan melewatinya 5 hari ini. Bapa, berkati kami untuk boleh bersama-sama terus dengan kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Bahwa Allah ada, bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah berperan. Berkati pemerintah dan bangsa kami dengan segala pergumulannya, khususnya berbagai pergumulan-pergumulan tentang kenaikan pajakkah, tentang keamanankah, tentang berbagai pergumulan, sepinya perdagangankah, atau apapun yang harus kami hadapi. Bapa, berkati kami sebagai anak-anak Bapa untuk boleh mengatasi semuanya dengan hikmat yang daripadamu. Berkati keluarga-keluarga kami, khususnya juga anak-anak kami yang studi, ataupun cucu-cucu kami yang sedang belajar. Bapa juga yang menyertai mereka. Kami yakin kami tidak sendiri dalam perjalanan ini. Tuhan ada bersama-sama kami di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengarkan doa-doa kami secara pribadi kepadamu. Karena kami datang dalam satu pengantara kami yang hidup setia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.